Masya Allah Allah bacaanmu. alaihinna arba'atam minkum. Terus. Kenapa? Ya, terus. Terus. Nanti dulu Pak, nanti dulu kita bahas makhrajnya dan cara dia baca. Orang semua ngatain saya makhraj saya salah, bacaan saya salah. Terus. Sekarang saya balikin. Silakan. Saya kan cuma orang biasa, jadi kalau ada kesalahan. Iya, makanya sekarang terbukti kan. Orang-orang ente bilang saya tadi bodong-bodong. Saya Kristen dari kecil. Bukan malaikat di sini, Pak. Bukan masalah ustadz nggak ustadz kelihatan, Anda taklid buta. Nah, bukan ini masalah. Buta. Oh, enggak bisa begitu. Kita beriman harus kenal dulu apa yang kita imani. Betul, baca ini aja ada salah. Coba saya ulang ya. Udah salah. Fahisata min nisaikum fastahidu alaihinna arba'atan. Bukan arba'atan. Saya guru ngaji. Arba'atan. Aduh. Bukan arba'atan, tapi arba'atan. Ainnya itu di depan di tengah, bukan di depan. Alif itu. Ainnya. Udah salah ngotot lagi. Iya, dari awal nanti. Dengarin saya baca ya. Nanti sahidu. Nanti Anda ikuti saya baca ya. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Lebih muslim siapa Bapak-bapak? Fa'amsikuhunna fil buyut. Kalau kurang Fa'amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunnal maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Shadaqallahul azim. Antum baca Al-Qur'an jangan sembarangan, nggak bisa antum berhenti sembarang tempat. Ya, halo? Biasa saja Muslim atau Kristen? Muslim. Oh, Muslim. Ya, silakan bertanya sampai Fadilah, silakan. Ya, silakan bertanya. Silakan. Selamat malam Fadilah. Malam. Selamat malam, Pak. Nah, tema malam ini kan tentang poligami. Saya hanya bertanya kepada Bu Fadilah. Ibu Fadilah kan sudah berbicara panjang lebar tentang poligami. Saya bertanya kepada Ibu, apakah dalam Islam ini poligami ini wajib apa tidak? Kan tadi sudah dijelaskan. Tidak diwajibkan, tetapi diperbolehkan. Lalu tidak diwajibkan, lalu kenapa dipermasalahkan? Loh, kami tidak mempermasalahkan. Ini kan temanya. Masalahnya. Sebentar saya jawab dulu ya. Bukan masalah menjadi masalah atau tidak. Mudarat dan manfaatnya. Mudarat dan manfaatnya. Sebentar, sabar ya? Pak. Oke, sabar. Ya, mudarat dan manfaatnya. Saya nggak bilang diwajibkan. Kita dari ceramah Ibu tadi, Ibu saya kelihatan ingin memaksakan untuk semua umat Islam untuk poligami. Loh, nggak ada. Baca lagi. Seolah-olah kalian semua di sini menyuruh kami untuk poligami. Ente sendiri, ente tidak paham. Saya bukan tidak paham. Saya tidak bilang tadi ada yang bertanya apakah poligami diwajibkan? Enggak, tidak diwajibkan. Cuman diperbolehkan. Saya udah ngomong tadi. Maka kalau tidak diwajibkan, saya tidak ngomong diwajibkan. Di Al-Quran tidak ada dikatakan diwajibkan, tetapi diperbolehkan jika kamu mampu berlaku adil. Nah, sekarang yang jadi masalah, mudarat dan manfaatnya apa? Itu yang saya jelaskan. Apakah poligami itu sebuah solusi? Sebuah solusi atas fenomena misalnya katanya untuk menjaga syahwat? Apakah mudarat segala sesuatu di dunia ini hukum ataupun apa? Hablum minallah dan hablum minanas, terutama hablum minanas, dengar dulu. Ya, harus kita tahu mudaratnya berapa persen, manfaat berapa persen. Saya nggak bilang wajib atau tidak wajib. Yang jadi masalah mudarat dan manfaatnya apa? Saya nggak mau jadi orang taklid buta, Bos. Taklid buta begini, saya
Anda kan sudah membongkar tentang poligami pernikahan Islam. Saya bertanya kepada Anda yang beragama sekarang Anda, mana ayatnya tentang hukum nikah menurut Yesus? Hukum dan syarat nikah menurut Yesus. Mana? Memang nggak ada kami pakai hukum dan syarat nikah. Memangnya kami Lalu nggak kalian ada nikah, hukum, lalu kalian hukum nikah iman, ikut hukum Islam. lalu kalian nikah ikut siapa? Aturan siapa kalian Lagi ikut? aturannya apa tadi sudah dijelaskan sama Pak Bom di depan. Mana hukum yang menurut Makanya. Yesus? Mana ayatnya? Bung, kami tuh nggak sama pakai Islam. Hilang Oke, dia. Bu Mampus Fadila, deh. Bu Fadila, nanti Lucu. bertanya itu biasa saja. Ini caranya Pak Bom. Jadi kalau mau bertanya tentang Alkitab, tanya Pak Bom ya. Nanti Pak Bom yang ajar ya. Iya. Nanti Pak Bom Terus ajar juga kamu. begini Pak, saya mau jelaskan. Ya, silakan Bu Ya. Fadila. Ya, saya mau jelaskan. Islam dan Kristen tuh nggak sama. Kalau di Islam ada rukun, ada hukum. Hukum nikah tuh apa? Hukum nikah banyak loh Pak, biasa saja di Islam. Ada makruh, ada wajib, ada sunnah, ada haram. Jabarkan sendiri semua. Contohnya seperti apa? Ada semua. Di Kristen tuh nggak ada hukum-hukum kayak begitu. Sekarang saya bilang ya, hukum pernikahan apa dalam Kristen? Nikah cuma Coba Pak sekali. Bom jawab. Silakan, cara Alkitab. Agama kami nggak sama, nggak abu-abu. Ini boleh, itu nggak boleh, ini boleh, ini nggak ada istilahnya pahala dan nggak ada timbangan pahala dan dosa, tidak ada. Iya dan tidak. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Jangan disamakan, nggak ada ceritanya kami hukumnya wajib. Ente baca lagi di fikih ya, ilmu fikih. Hukum menikah itu ada tingkatannya. Ada haram. Bagaimana hukum nikah yang haram, orang yang tidak boleh menikah? Ada contohnya. Kemudian apalagi? Naik lagi, makruh. Hukum nikah makruh. Apa contohnya yang makruh? Hukum nikah makruh. Ada contohnya. Kemudian sunnah pun ada, wajib pun ada. Begitu tingkatan kalian. Kalau di Kristen nggak ada contoh kayak gitu. Silakan Pak Bom. Kalau untuk Alkitab, yang orang biasa. Nih firman Tuhan Yesus berbicara ada di layar ya. Ya. Matius 19 ayat 5 dan 6 sesuai topik malam ini. Nih baca baik-baik. Yesus adalah firman sendiri yang jadi manusia. Nanti saya buka kitab Kejadian ya. Kita orang Kristen dilarang kawin dua. Nih ayatnya. Dan firman-Nya ini Yesus. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kita kembali dari kitab Kejadian ya. Nih makanya ikut dari Pak Bom dari awal. Kalau Pak Bom khotbah dari awal, teman-teman dari seberang boleh simak. Jangan cuma masuk sini mau tunjukkan Anda jago berdebat-debat ya. Kalau tanya Alkitab gampang, nanti Pak Bom dan teman-teman bisa jelaskan. Nih. Nah, ayat 24. Ini Kejadian ini. Sebelum firman menjadi manusia, kitab Kejadian. Ini kitab Taurat loh Nabi Musa. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian firman Tuhan. Nih satu ayat lagi, biar Pak Bom kasih 3. Ya, nih. Kalau Anda pacaran kan, orang Kristen pacaran, Anda juga pacaran kan pasti dari pacaran dari muda. Nah ini, jadi hukumnya ini nggak boleh menceraikan. Ya. Nih, Bapak kan bertanya, Pak Bom, mana hukumnya? Nah ini ada nih. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi kita orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, berkati mereka, mereka berlutut di hadapan hamba Tuhan, mereka bersumpah janji setia sampai mati hingga maut yang memisahkan mereka. Ya, jadi siapa orang biasa? Kalau di gereja kami orang Kristen, ya kasih nikah orang bukan nikah seperti sah, oh tidak.
kami minta pengakuan seperti kalian punya ya, kami tompang tangan, hamba Tuhan tompang tangan, kami berdoa ya, berbeda, tata cara berbeda. Apa yang disaksikan oleh manusia, Tuhan pun lebih bersaksikan, menyaksikan. Ya, jadi apa yang disaksikan di dalam gereja, tidak satu orang pun yang bisa menceraikan, gitu. Jadi itulah hukum. Kejadian tadi Pak Bom sampaikan adalah firman Tuhan. Allah berfirman, ya. Nanti Anda punya ajaran bilang firman itu bukan Tuhan sendiri. Nah, Pak Bom kasih lihat ayatnya. Firman itu siapa? Ya. Pak Bom tuh. Pak Bom, bukakan dia Roma 7 ayat 2, Pak Bom. Ya, benar. Pak Bom, bukakan Bapak itu Roma 7 ayat 2, Pak Bom. Iya, Pak. Itu Pak Bom sudah buka, Bapak. Bentar ya. Nih. Sebab seorang istri, nah sebentar ya, ini arti hukum Taurat ya, judulnya. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya. Ya, Bapak kan tanya, selama suaminya itu hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Ya. Maksud saya mana ayat yang Yesus mengatur tentang pernikahan? Nah itu sudah ada, gimana sih kamu Mana? bertanya, kasih turun. Dari tadi udah dijelaskan Kan tadi saya udah Allah, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja kamu nggak ngerti gimana? Ente nggak nyimak asal. Ada aturan-aturan, hukum-hukum yang kalian jelasin. Hukum apa dengar lagi? dulu, ini, Hukum hukum ini ini. manusia saat ini. Perjanjian lama ini. Pikirannya kayak di Makasih Islam, karena dia hukumnya sebentar ya. makruh, sunnah, segala macam. Oh tolong. Seperti Tanya dulu, Islam. kalau dilarang berzina itu Gaya-gayanya juga aturan nanti apa? diatur Ayo. juga. Nih, baca, kamu bisa baca, tolong ini. Keluaran 20 ayat 14, tolong ini. Kamu baca sendiri. Ini aturan ini, jangan membunuh. Masuk dalam 10 hukum Taurat, silakan. Nabi kamu, minta maaf. Mr. M tidak Saya melakukan tanya. ini ya, seluruh nabi melakukan. Silakan Anda baca. Itu di zaman Yesus atau bukan? Ini firman kan perintah Yesus Tuhan. ini manusia gimana? Ini Yesus punya ini firman. Makanya saya mau sampaikan sama Anda nanti di Mazmur 33. Ini siapa, Pak? Jangan berzina, ini siapa? Mister, ini ya. Maksudnya Semua, seperti di Islam. sebentar. Tata cara Semua nabi, pernikahan. Eh, Ibu Fadila tahu. Jangan disamakan Islam sama Kristen, jauh berbeda. Antum Anda- ini lucu mau memaksakan kehendak antum sebagai orang Islam supaya Kristen mengikuti hukum-hukum antum, nggak bisa. Berarti tata cara pernikahan, Dang. Oh, ada dong tata cara kita pernikahan, pemberkatan pernikahan di gereja seperti apa? Perjanjian. Mana ayatnya? Coba, Bom, silakan. Nih, Jangan sok-sok ada ayat. ya. Ini saya tanya ayat Al-Quran, ente ngerti nggak? Hukum-hukum pernikahan di dalam orang biasa, kalau Bu Anda bentangkan aja tuh hukum-hukum pernikahan di Islam biar dia tahu sesungguhnya seperti apa. orang biasa, kalau Anda mau berdialog di channelnya Pak Bom, di sini bukan tempat berdebat ya. Anda cukup bertanya ya. Anda mau kawin 10, 100, kami nggak peduli. Tapi itu ajaran yang secara manusia itu sangat tidak disayangkan ya. Contoh saya sampaikan sama Anda. Apakah Anda setuju adik Anda di poligami? Sabar, saya kasih Anda dulu, Anda jawab ya. Tergantung dia, bukan tergantung saya. Tapi Anda setuju nggak? Sudah. Jawab Berarti dulu Pak. Anda- Jawab Pak biasa. Itu wajib atau sunnah? Tar dulu, saya tanya dulu secara manusiawi. Kalau kita bukan berbicara secara- wajib Tar saja. dulu. Saya tanya Anda dulu. Yang diwajibkan. Sekarang saya tanya, Udah, mana saya tanya, nggak hukum? usah diwajibkan. Yesus Anda punya memerintahkan firman Saya Tuhan. jawab dulu ya. Saya jawab dulu. Sekarang saya Iya. tanya, tadi Pak Bom sudah jelaskan. Sekarang saya tanya balik ya. Hukum menikah di dalam Islam apa aja? Yo. Ayo. Ente Jawab. boleh bertanya kepada saya balikin Saya- kan sudah di Pak Bom. Saya tanya hukum di dalam Islam menikah hukumnya apa saja? Islam pasti Kita ada, semua tapi saya bertanya. tidak Tapi hafal. coba di atas, saya minta Anda ngomong, gitu loh. Kalau cuma Oh, Islam oke. pasti ada, saya juga Tunggu ya, saya bisa buka. bilang Kristen, Hindu, Buddha pasti ada. Jawabannya Kalau tuh saya bukan buka ada menjawab. ayatnya? Oh, Silakan. silakan. Saya juga di Tunggu, pikiran kita saya ambil ada. HP 1. Silakan. Saya Nah, nanti sendal Bentangkan masuk saja. saya buka baru kalian.
Setelah saya buka baru Silakan. kalian buka ya kalian ya. Nah, nanti kamu jawab lagi ya. Nabi kamu melakukan 10 perintah hukum nggak? Allah, ya. Kamu Tadi kamu kan ya. sudah dijelaskan. Jangan lari ke situ. Iya, saya tanya, sekalian saya tanya. Kamu kok udah bertanya sama saya? Makanya saya juga bertanya, wajib dong saya bertanya. Apakah Iya, Nabi saya melakukan bawa- 10 hukum Tuhan? Semua Nabi melakukan ini loh. 24 Nabi Tunggu, melakukan saya ini akan loh, buka perintah ini loh. hukum nikah. Saya Yuk, tanya, coba. kamu percaya Nabi Musa nggak? Kamu percaya Nabi Musa ada nggak? Ada Halo? dong. Bahaya deh. Oh iya ada dong. Sebentar Pak Bom Kenapa? Bom, biar Kenapa? dia cari dulu hukum nikah Pak Bom Bom. Biarin dulu. Iya, iya. Kita- Iya, iya. Iya, biarin dulu. Saya pengen tahu hukum nikah versinya biasa aja kayak apa. Hukum atau syarat? Loh, Anda Iya, bilang nggak usah masalah hukum ya bulat. saya tanya masalah hukum dong, nggak usah kemana-mana. Hukum. Tadi Iya, dia yang betul, bilang iya. hukum. Ah, Dia bilang tadi Hukum, hukum. Pak. Maksud Hukum. saya Padahal syarat kan nikah, iya, syarat ente. nikah. Saya Jangan bilang blunder. hukum. Ente tanya Syarat hukum, nikah. saya tanya hukum juga. Bahlul. Bahlul wal majnun ente. Potato. Mana syarat nikah menurut Yesus? Loh, aku Udah tanya jelaskan dulu. Aneh tadi. tanya, ente. Anak as'aluka. Sudah? Astaga. Di lugatil Arabiyah. Astagfirullahaladzim. Astaga. Teman-teman, Ya teman-teman. beginilah kalau orang Muslim. Ini Kosong umat lah Muslim. hukum Ya, Islam. silakan, hukum Pak. Islam. Pak Lobo, Dari silakan, tadi Pak Lobo. saya tanya mana Ya. hukumnya? Bentangkan. Pak Bom Bom. Hukum atau syarat? Ya, Ada ya. dua ini. Hukum Ya, ente yang- tanya yang hukumnya muslim saya aneh. bilang dulu, Pak. Aneh tanya hukum tadi Pak Bom Bom sudah bentangkan semuanya. Aneh tanya balik. Hukum nikah di dalam Islam apa? Jawab dari tadi. Udah 5 menit loh. Tunggu saya lagi Ya, cari. begini Bu Ah, Fadila. kelamaan. Bu Atau Fadila. saya yang bacakan. Atau saya yang bacakan. Tunggu. ah. Bentar, Bu Fadila. Bu Fadila. Kalau rukun nikah Saya satu ngomong ada dulu, mempelai laki-laki. Saya tidak baca Rukun- rukun nikah. Saya tanya hukum nikah, bukan rukun nikah. Capek gini. Dia nggak ngerti Ya. dia. Bu Fadila. Tunggu kan. Saya ngomong sebentar Bu Fadila. Silakan, Jadi silakan begini. Pak Lobo. Ini orang biasa, dia tidak paham tentang hukum-hukum nikah. Yang ada di kekristenan itu dia tidak paham. Dengar dulu, diam dulu Anda, ya. Kami di Kristen punya hukum nikah. Oke? Nanti kita akan jabarkan semua sama Anda hukum nikah kami. Nah, sekarang pertanyaan kami ke Anda, hukum nikah kamu itu mana? Tunjukin dulu. Orangnya udah hilang, Pak. Oh, Ada, saya kasih turun dulu, ada cerewet jadi. Suruh dia tunjukin hukum nikah dia dulu. Karena ini dari dua perspektif yang berbeda. Ya, itu orang biasa kan menurut tahu. Al-Quran, suruh dia menurut Al-Quran. Kekristenan itu menurut Alkitab. Ya, kamu menurut Al-Quran dan hadis kamu terserah kamu. Kamu mau kawin 1000 bini pun gak ada masalah di sini. Yang kita bahas di sini, sudut pandang itu, ya, yang namanya itu nikah, apa nama itu, pernikahan yang punya istri banyak itu, apakah Poligami. merupakan keadilan, ya? Apakah itu adil, gitu loh. Itu yang kita tadi pandang dari sudut pandang kalian. Apakah itu adil bagi setiap istri-istri mendapat keadilan enggak? Kalau kamu bawa di hukum-hukum pernikahan, semua ada hukum pernikahan. Jangankan bilang agama Kristen, agama Buddha, Hindu aja punya hukum mereka. Ya, belum lagi hukum negara. Itu ada. Ya, jadi kamu jangan membawa perspektif Islam mau masukkan ke Kristen tuh nggak bisa, Pak. betul. Nggak bisa. Kamu harus di sini berdiskusi, kamu ingin mengetahui, boleh kita akan memberitahukan kepada Anda hukum-hukum di Kristen itu seperti apa. Tegas, ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Ya, bukan masih ada pakai ayat lain lagi, masih ini diperbolehkan, ini tidak diperbolehkan, tidak ada di Kristen seperti itu, Pak. Ya, itu nanti Pak Bombong sudah jelasin kamu tadi, itu cukup panjang itu. Sebenarnya kalau kamu mengerti bahasa Indonesia dengan baik, itu kamu pasti tahu tuh apa tujuan maksudnya itu tadi. Ya. Betul. Jadi saya pikir tidak usah diperpanjang dengan orang ini. Kita bahas yang lain aja, Pak. Mungkin Pak Ya. Rewawa mungkin akan menyampaikan. Silakan Pak Rewawa. Nggak ada manfaat dengan orang ini, Pak. Nggak Nggak ada Iya, apa-apa, manfaat orang gimana? nggak apa-apa, biar aja. Pak, biasa saja. Saya Pak, biasa tambah sedikit saja. ya. Bentar ya, teman-teman ya. Saya tambahkan sedikit ya. Ya, sebelum Pak kasih karunia, sebentar ya.
Pak, biasa saja, Pak Bom udah jelaskan. Pak, biasa saja, jangan tidak bosan-bosan ya. Ikuti saran Pak Bom, boleh bertanya. Kita ini bersaudara, kita satu negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Bom siaran ini nggak ada mau beda-bedakan ya. Cuma saya minta sama Pak orang biasa, kalau bertanya. Jangan memaksakan kehendak Bapak. Kan Bapak imani kan agama Bapak. Kami nggak bilang, Pak biasa masuk agama kami, kan enggak. Iya. Oke, Dan kami juga kan imani agama kami. Iya, Poligami paham ya. itu, Jadi atau enggak maksudnya, itu perspektif kami. ya Seolah-olah udah, kalian sebentar. menunjukkan Bukan bahwa Islam begitu, itu harus Pak, biasa saja. Pak, Tar biasa dulu aja ya, begini. tar dulu ya. Saya Ya. terima Bapak di sini dengan damai sukacita. Jadi maksud saya, Bapak kalau ditanya, Bapak bertanya, kami jawab. Anda mau terima dan tidak, jangan protes. Kami juga tidak protes. Nah, sekarang saya mau tanya, ya, istilahnya satu-satu, ya. Kamu udah tanya saya, sekarang saya bertanya. Kan Ibu Fatimah, Ibu Fadila kan tadi katakan, itu hukum atau apa? Bapak nggak jawab. Sekarang saya mau tanya, seluruh nabi dalam perjanjian lama, ya, itu mengikuti 10 hukum Taurat. Kami pun sampai sekarang mengikuti. Itulah sudah disempurnakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum menyembah Allah yang benar, kemudian saling mengasihi, hukum yang kedua yang sama dengan itu. Itu 10 hukum Tuhan. Makanya kita dilarang berzina. Kalau ada orang Kristen yang melakukan perzinahan, kawin lagi, berarti dia udah melanggar Matius 22 ayat 37 sampai 40. Itulah hukum, ya. Termasuk di dalam tadi berzina dalam Pak Bomo kasih keluar dalam Keluaran 20, ya. Ayat 14, 13, 14 ya, itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Oke. Sebentar Bu ya, saya kasih ayat karena sini siaran rohani. Sebentar ya, saya kata hukum ya. Nah, saya kembalikan ya. Sebentar. Nah, di sini firman Tuhan di dalam Mazmur, firman Tuhan itu baik. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oke, saya lanjut dulu ke dalam Matius ya. Ini Matius ini kata Tuhan Yesus loh. Kan Anda tanyakan hukum. Nah, makanya tadi saya kasih lihat kitab Keluaran. Nah, ini hukum Tuhan ini. Supaya Anda paham ya. Supaya sebelumnya Anda paham. Nih, 37 ya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengenapi firman Tuhan. Nah, apa ini kayaknya masih muda ya. Si orang biasa, jadi agak sedikit panas-panas, apalah. Nih, saya kasih baca ya. Ini hukum yang pertama nih. Nih. Jawab Yesus kepadanya. Nah, Anda kan bertanya, mana hukumnya Yesus? Nah, ini. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Oke? Nah, ini nih. Dan hukum. Bapak kan tanya hukum kan? Nah, ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kata mengasihi berarti jangan kita menyakiti istri kita atau menyakiti suami kita. Itu mengasihi, jadi kita nggak boleh. Di mana ayatnya? Yang tadi Pak Bom keluarkan. Nah, di kitab Keluaran ini, Tuhan Yesus sudah genap. Itulah hukum Tuhan. Hukum kasih. Ya gitu ya, orang biasa ya. Inilah hukumnya. Nah, Keluaran 20, ayat 17, ini ayat 1 sampai selanjutnya. Bentar ya, saya lihat dulu. Ini ya. Nah, nih. Ini ayat 14 tadi yang saya bilang. Nih. Jangan berzina. Ya. Nih. Jangan berzina. Jangan membunuh. Membunuh itu kan kita membunuh manusia. Berarti kan kita saling menyakiti. Aduh. Ya. Oke, jangan berzina. Kemudian jangan mencuri. Kita mencuri kan mencuri orang punya barang. Berarti kita nggak mengasihi itu orang-orang ya. Contoh nih, jangan berzina. Inilah hukum. Hukumnya di mana? Inilah Tuhan Yesus yang tadi. Demikian. Baik, Pak Kasih Karunia silakan. Pak Bom, bisa dibuka boleh Matius saya lagi, 5 boleh ayat saya 27, lagi. Pak Bom. Boleh saya Bentar dulu, dulu. boleh saya dulu. Ya, Oke, boleh. bentar dulu. Pak Bom, Tadi kan Pak Bom Ya. yang sudah menjelaskan, boleh saya? sebentar dulu. Sebentar ya, orang biasa. Sabar Oke, dong. Tapi jangan dulu dikik ya, seperti Yusuf Mandubulu ya. Kamu Wah, ini Pak Bom. ini orang ini. Kalau kamu begini Kalau Yusuf- kenapa tidak di? Kamu dengar dulu. Ya, Pak Bom jangan bisa seperti Yusuf buka Mandubulu Matius. yang selalu kick. Oke, siap, saya akan menunggu. Kacaunya orang ini.
Ya tergantung. Matius 5, 27, 28, Pak Bom. Oke, Lihat baik. dulu dia punya Pak Bom. Ya. Arya, Matius 27, Kasih 28. karunia. Matius 5 ya? 5, 27, 28 ya. Oke. Ya, biar kita kasih pemahaman firman Tuhan. Pak Yesus ini. Nah, oke. Silakan. Arya. Baca Pak Bom, saya enggak kelihatan ini. Oke, ada di layar ya. Ya. Biasa saja, ini ada di kata aku besar. Sorry ya. Kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Demikian firman Tuhan. Itu hukum loh. Silakan Pak Karunia. Nah, itu sudah jelas dalam kekristenan ya, biasa saja ya. Dalam kekristenan jangankan menikah lagi. Melihat dengan maksud mengingini saja itu sudah berzina. Ya, itu perspektif dalam kekristenan. Yang kedua, ya saya ingin katakan kepada orang biasa saja, seharusnya Anda tidak boleh marah ketika kitab Anda dibahas. Ya, Saya tidak marah. Nah, Tapi kenapa kamu dengar kan dulu itu dong? tidak diwajibkan. Iya, kan kita kan ngomong begitu memang tidak diwajibkan, Saya sunnah. nggak ngomong diwajibkan, Iya tolong. kan? Nah, sekarang yang menjadi masalah ketika Anda marah ada apa gitu, justru jadi pertanyaan. Ketika Anda marah gitu loh. Betul. Kalau Anda benar ajaran Anda itu tidak salah, Saya tidak Anda tidak boleh marah. marah. Anda Cuma hanya masuk silakan Anda jelaskan. Nah, ketika Anda marah ini ada sesuatu ini. Berarti Anda merasa apa ya? Ada yang nggak beres atau gimana gitu loh, sehingga Anda marah-marah. Saya walaupun Anda saya menjelaskan mengatakan menurut ajaran itu Islam, benar, tetap dan kalian dapat menolak. diterima dengan akal sehat Anda, seharusnya Anda terima dengan baik. Nah, ini sepertinya yang dibahas menurut ajaran Anda itu mungkin tidak masuk dalam akal sehat Anda, sehingga Anda marah-marah gitu loh. Begini, Ya, justru Anda marah itulah menjadi suatu pertanyaan. kalian kan selalu memberikan pertanyaan. Memberikan Nah, pertanyaan. sekarang begini. Kenapa Anda marah? Karena mungkin ada segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Anda gitu loh. Anda setuju Bukan, nggak? kalian Poligami? memaksakan itu untuk diwajibkan. Loh, kami tidak Lah, bilang memaksakan pola. enggak. Anda yang memaksakan mempersamakan Islam dengan Kalian kan Kristen, nggak bisa. memaksakan Oh, bahwa tidak. Islam semua itu harus Tidak harus ada. berpoligami. Kawan. Kalau Oh, tidak siapa? diharuskan, Makanya dengerin. kenapa? Masya Allah, nonton dari awal, Bung. Biasa saja. Coba buka. Saya nggak bilang tadi ada yang tanya apakah diwajibkan. Bentar Pak, tidak diwajibkan, cuma diperbolehkan. Begini, kalian kan Asal selalu bisa bertanya. berlaku Saya sudah adil. penting nggak bisa bahasa Indonesia. Apa Kalian, anak di sekarang Lughatul kita Arabiyah? kembali ke Anak as'aluka. kita kembali ke poligami. Seandainya siapa ini yang berbicara dengan saya ini? Saya Kasih karunia. Kasih karunia. Seandainya Yap. Anda dengan istri Anda. Ya. Oh, Anda pasti tidak akan merasakan seandainya ada terjadi di antara suami istri. Ya, silakan terus. Dan suami selalu dalam rumah tangga kan kebanyakan selalu terjadi percecokan atau sudah tidak cocok. Ya. Atau selalu melakukan KDRT kepada istrinya. Ya, terus Selalu dan silakan. selalu terjadi. Itu kan sifat Silakan. manusia pasti ada. Jadi Itu bagaimana sifat solusi di Kristen? Oke. Bagaimana solusi di Kristen? Oke. Apakah Sudah saya bisa jawab, cerai Pak atau Robo. tidak? Saya jawab, Anda Kasih dengar ya. karunia, tadi sudah dijawab Oke, sama saya jawab ya. di awal. Saya jawab, Tapi Anda dengar ya. jawab lagi. Enggak, gini Oke, Pak saya jawab, Karunia. Anda dengar ya. Balikin dulu ke dia. Bentar Bagaimana dulu, kalau dia di kan Islam dapat. baru ini? Teman. Ya, Dia kan teman-teman, tanya kepada jawab saya. dengan kasih dan cinta ya. Kita harus Ya, menunjukkan oke. bahwa kita jalan kasih. Siap, Kakak. Oke, saya jawab Kalian ya. kan tidak bisa Oke. cerai. Jadi bagaimana solusi kalian? Biar satu-satu kita di sini ditanyanya, Pak. Ya, satu-satu. Oke. Oke, siap. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Oke, terima kasih. Biasa saja, pertanyaannya sangat luar biasa. Nah, dalam kekristenan,
yang sudah dibacakan tadi bahwa sudah menjadi satu daging dan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, ya, dan dipisahkan Pak Pom Bom juga di Kejadian dan sebagainya, ya. Itu sudah tegas. Nah, bagaimana kalau KDRT? KDRT dan sebagainya itu jangan salahkan yang membuat hukum. Yang membuat hukum itu Tuhan. KDRT itu karena keserakahan manusia, karena manusia itu yang berbuat dosa, ya kan? Nggak ada ampunnya. Istri yang salah, ya karena salahnya istri. Sebagai manusia, ya dosa. Suami yang KDRT, ya suami yang salah. Jangan salahkan aturan Tuhan dong. Ibaratnya begini, Bang. Ya. Saya mau tanya solusinya dalam Kristen. Makanya Anda dengar dulu. Jadi nggak ada solusi. Oke, solusinya dengar dulu. Sami, Isma ya, ente Isma ya. Kalau sama Ustadz manggut-manggut, di sini dijelasin tentang terus. Ya, kalau begini, Bang. Begini. Misalnya nih ya, saya perumpamaan. Seandainya ada kita parkir di suatu tempat, ya, kita bawa mobil. Di situ ada tanda parkir. Kita parkir di situ, dilarang parkir. Yang kita salahkan, oh ini salah nih, seharusnya tanda parkir tidak boleh letak di situ, dipindahin dong, supaya saya tidak salah. Ah, nggak bisa begitu, Bang. Ya, jadi kita yang mentaati hukum, bukan kita yang mengatur hukum. Tuhan sudah menetapkan demikian, kita taat kepada hukum Tuhan. Nah, pemerintah sudah menetapkan. Kamu samakan dengan tukang parkir, dengan parkiran hukum. Anda dengar dulu, ya. Nah, kita tidak bisa menyalahkan aturan Tuhan, tidak bisa menyalahkan peraturan. Di situ ada tanda tidak boleh parkir, lantas kita parkir di situ, polisi salah, larang parkir, letakkan tempat lain supaya saya tidak salah. Nggak bisa begitu. Nah, solusinya bagaimana? Kita punya Tuhan. Ketika Tuhan sudah menetapkan satu hukum. Tunggu, solusinya di parkiran tadi mana dari solusi parkiran tadi? Lagi dijelaskan, makanya Isma dijelaskan biasa aja ya, jangan suara ente aja yang kedengeran. Dijelaskan dulu. Kan Isma atau istighfar ya. Begini dulu. Dia jelasin dia salah parkir karena ada aturan dilarang parkir. Nah, lalu solusinya belum selesai dia menjelaskan. Dia sudah lari ke bukan tukang parkir lagi. Kamu mengerti bahasa analogi nggak? Kamu mengerti bahasa analogi? Itu. Kalau kamu tapi dari parkiran itu belum ada solusi. Iya, tapi belum ada solusi dari parkiran itu. Baik, Pak Kasih Karunia, silakan Pak Kasih Karunia. Jelaskan dulu, saya kasih turun dia di bawah, biar dia dengar dulu. Silakan. Jadi begini, aturan Tuhan, ya itu sudah jelas. Ketika Tuhan memberi peraturan, memberi hukum, sebagai pencipta kita, dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Itulah yang namanya iman. Ketika kita melanggar, berarti pasti ada yang tidak beres terhadap diri kita. Ketika kita mentaati hukum Tuhan, ya, Tuhan pasti tahu itulah yang terbaik untuk kita. Itulah solusi yang terbaik, yaitu kembali kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Kita bisa mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Bukan mencari solusi dengan menikah lagi. Ya. Emangnya kalau menikah lagi tidak ada masalah yang menyusul? Banyak masalah-masalah menikah lagi. Ya, justru kita harus solusinya kita kembali kepada Tuhan. Nah, mengenai parkir tadi, ya, saya sudah katakan begini. Ketika kita parkir di suatu tempat, di situ ada tanda parkir, lalu kita nyalakan tanda parkirnya, nggak bisa. Kita minta polisi pindahin tanda parkir, dilarang parkir di situ. Berarti kita lepas dari hukum. Oh, nggak bisa. Dilarang parkir di situ, kita jangan parkir di situ. Solusinya taati peraturan, taati hukum. Demikian juga Tuhan. Kalau Tuhan sudah melarang, pasti ada yang baik untuk diri kita. Kalau kita melanggar, pasti itu malapetaka. Nah, sebagai manusia yang beriman, kami sudah dilarang. Ya. Nah, ketika kami melanggar, pasti ada konsekuensinya terhadap kehidupan kami. Damai sejahteranya tidak ada. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, ya, pasti damai sejahtera. Semuanya kita mengadu kepada Tuhan.
Kita kan punya Ya. Tuhan. Kita mengadu kepada Tuhan. Tuhan itu adalah sumber segala sumber untuk mengatasi masalah kita. Sudah jelas sekali itu, Pak. Ya, gitu Iya. ya. Iya. Silakan Pak Bom, terima kasih. Ya, silakan ya. Jadi orang biasa intinya kalau Begini. Tuhan sudah buat aturan, ntar dulu. Kalau Tuhan sudah buat Oke, siap. aturan, jangan kita melanggar. Itu intinya aja. Oke ya? Begini, Silakan, dari tanyakan perspektif lagi. tadi saya bisa jelaskan. Kalau dari Kristen, kalau ada larangan parkir dan kita memaksa memarkir, kita tidak ada solusi, kan? Harus kita berserah diri kepada Tuhan. Bukan. Tunggu, tapi Jadi, kalau kalau Islam solusinya Bapak mau dilarang parkir, di atas rumah. tunggu, dengar dulu. Kalau di Islam dilarang parkir, kita tidak bisa parkir situ. Tapi ada solusi dari pemerintah melakukan aturan lain. Ada tempat parkir di seberang. Jadi Islam ada solusinya, Kristen tidak ada. Banget ini orang ini. Benar-benar total. Shalom. Biasa aja. Shalom. Boleh, Biasa aja. boleh. Potong. Boleh, Shalom. boleh, Pak Rewawan. Shalom. Iya, kayaknya Silakan, Pak Rewawan. Shalom, saya shalom. nggak dinaik-naikin Pak Bom nih. Nah, Shalom semuanya. Ada di Iya. atas dari Naikin tadi. Pak Bom dari haji aja, Pak. Iya. Iya, maksudnya Bapak kan belum masuk dikasih terakhir. kesempatan. Udah ngantuk. Iya. Udah kan. Shalom Pak Bom, shalom semuanya. Ya, jadi kalau saya melihat tadi mendengar, jadi Pak biasa saja ini minta solusi. Kenapa? Solusinya kan kalau di dalam Islam ya Pak biasa saja, solusinya kalau bertengkar terus berarti cerai, kawin lagi, kan begitu Pak biasa saja ya, maksudnya ya, Siap. solusinya. Iya, begitu kan? Kalau Ya. sudah tidak Ya, menyatu, kenapa dipertahankan? Ya kalau kita yaitu memang pasti di Islam seperti itu, karena walaupun nggak ada masalah juga dia pasti cari masalah. Begini Ya, Pak, itu. Pak biasa saja. Sebentar, Pak biasa saja. Iya. Kalau Pak biasa saja mau solusinya, di Kristen ada solusinya. Tadi sebenarnya udah dijelaskan. Tapi Solusinya Pak biasa berserah diri saja. kepada Sebentar. Enggak, bukan. Jadi Pak biasa saja tidak bisa mengejawantahkan atau mencerna dengan baik untuk diambil kesimpulannya. Jadi begini, solusinya kalau bertengkar terus, apa yang membuat pertengkaran? Kalau di Kristen, keluarga Kristen itu ada Roh Kudus, ada kasih. Jadi ketika bertengkar pun tidak harus sampai bercerai. Karena ada Tuhan di dalamnya. Kecuali kalau tidak ada Tuhan dan dia bukan orang Kristen yang dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau orang Kristen yang punya Tuhan, solusinya nggak akan sampai seperti Bapak alami. Pertama. Kedua, ketika bertengkar, Bapak begitu mau memutuskan bercerai, Bapak ingat nggak waktu Bapak pacaran dulu, manis-manis atau tidak? Jangan, itu kan beda pacaran. Itu tiap orang berbeda-beda. Iya, Bapak biasa saja. Jadi ketika bertengkar, Bapak harus cari solusinya supaya tidak terjadi perceraian. Sebentar, supaya tidak jadi perceraian. Solusinya adalah jangan bertengkar. Kalau jangan bertengkar itu harus ada persoalan yang tidak dibuat pertengkaran. Jadi Gitu, Pak, biasa saja. Kalau seandainya terjadi perceraian, berarti dalam keluarga itu tidak ada Roh Kudus ya. Kalau berarti ada perceraian, orang itu tidak ada roh. Iya. Ya, kalau ada perceraian itu pasti ada permasalahan yang mendasar. Ya termasuk tidak ada Roh Kudus. Karena apa? Karena dia bercerai atas keinginannya dia. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bom. Apa yang sudah dipersatukan sebentar? Ada apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bukan tidak punya iman, dia mengesampingkan iman. Dia lebih mendahulukan keinginan iblisnya. Begitu. Oh, keinginan iblisnya ya. Berarti kejadian seperti baru
maaf ya, Baru apa? kejadian mantan gubernur Jakarta dia bercerai, berarti dia tidak mempunyai Roh Kudus ya, seperti Bapak maksudkan. Loh, yang tidak mempunyai Roh Kudus siapa? Kan Bapak bilang tadi, kalau orang bercerai berarti dia tidak mempunyai Roh Kudus. Bukan Ya, itu tidak jelas. mempunyai Roh Kudus. Jadi begini, ketika kita kehidupan sebelum ada pertengkaran, itu kita harus hidup di dalam Roh Kudus dan di dalam kasih. Kalau perceraian mantan gubernur itu persoalan lain. Itu urusan Ya kan? lain. Kamu Nah, bilang sekarang- kan yang bercerai itu ya tidak ada Roh Kudus, berarti kamu menuduh Bukan mantan tidak, gubernur tidak bukan ada Roh Kudus. Bukan Jangan tidak, pakai itu orang. urusannya mereka. Jangan pakai orang ke orang-orang. Nah, Ada itu gini kan sekarang sebagai contoh. sekarang Bapak sudah kasih jawab ya, terima atau tidak itu urusan Oke, Pak siap. biasa saja. Sekarang saya tanya, Bapak mengatakan tadi tidak diwajibkan. Bapak wajib nggak mengikuti Nabi Bapak? Kalau diwajibkan, wajib akan ada hukum Wajib. wajib dan sunnah. Berarti wajib harus mengikuti junjungan Nabi Muhammad kan Bapak? Betul Perintah nggak? yang mana dulu? Ada hukum wajib, ada hukum sunnah. Iya, apapun Bapak kan harus menjunjung, makanya Bapak bersolawat ya. Kamu itu pelajari dulu hukum wajib itu seperti apa, sunnah seperti apa. Coba tanya pada Ibu Fadila. Bapak wajib nggak mengikuti Nabi Muhammad? Sunnah Rasul. Tanya dulu. Enggak, Sunnah Bapak wajib. Sekarang saya tanya, Bapak wajib nggak ngikuti Nabi Bapak? Apakah Bapak hanya ikutin yang enak-enak, yang nggak enak nggak diikutin? Kamu tahu dulu wajib, hukum wajib itu apa, sunnah itu apa, bukan Saya bukan jawab sunnah ya, guru. Pak biasa. Iya. Saya bantu Pak. Ya, silakan, Dia tidak silakan. mengerti Ibu Wajib Fadila, itu- coba. Ya, wajib itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan berdosa. Itu wajib. Sunnah Ya. dilakukan berpahala, tidak dilakukan nggak apa-apa. Nah, yang jadi masalah, apakah itu namanya sunat ya, bukan sunnah. Sunnah dan sunat Sunnah. itu berbeda. Ya, kalau Ya, sunnah itu artinya segala yang dilakukan Rasul, yang dilihat oleh sahabat, itu yang wajib dilakukan, yang menjadi sunat, artinya berpahala untuk dilakukan pengikutnya. Artinya segala yang dilakukan Nabi itu menjadi hukumnya menjadi sunat, ya. Artinya menjadi pahala bagi yang melakukannya. Yang nggak melakukannya juga tidak apa-apa, begitu ya. Tetapi untuk menjadi Islam yang kafah, untuk menjadi Islam yang banyak pahalanya, tentunya tidak melakukan yang wajib saja, akan tetapi juga melakukan yang sunat, termasuk sunnah Rasul. Sunnah Rasul apa aja? Banyak sekali. Salah satunya memanjangkan jenggot. Apalagi? Misalnya, Cukur bulu kemaluan, ya itu termasuk sunnah. cukur kumis. Terus Wah, bersih kalau dong. terus makan, kakinya yang sebelah kiri harus diangkat. Terus setelah makan 5 jari dijilat. Itu sunnah Dijilatin. Rasul. Habis Coba buang air Ibu kecil, Fadila. Sekarang- antaranya ditarik-tarik. Itu sunnah Nah, Rasul ya. sekarang Nah, kalau dilakukan, Lalu yang menjadi pertanyaan Bapak tadi apa? yang jadi pertanyaan saya, makasih Bu Fadila. Ya. Tadi Bu Fadila sudah menjelaskan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Bapak itu mengikuti yang wajib atau yang sunnah? Allah, Bapak bertanya Bapak tidak paham tentang Islam, jadi Bapak tidak tahu wajib dan sunnah. Iya, sekarang Bapak jawab saja, kan tadi sudah dijelaskan. Enggak, makanya kami Kalau bertanya. perintah Nabi, Tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Fadila. Kan sudah jelas sunnah kalau diikuti berpahala, tidak diikuti nggak apa-apa. Kalau wajib Kami diikuti. kalau Bapak wajib, ikutin yang mana nih? Kalau wajib kita harus ikuti. Kalau Kalau sunnah? sunnah itu sunnah hukumnya. Kalau kita melakukan dapat pahala, kalau tidak apa-apa. Ya, Paham sekarang Bapak, kamu? Jadi sebentar Bu, hukum yang mana sebentar. kamu tanyakan? Sekarang Bapak Hukum cari yang pahala atau tidak? Bapak kehidupan ini cari pahala atau enggak? Sedangkan Enggak, Bapak saya cari memang- pahala enggak? Bapak hidup ini cari pahala atau tidak? Saya tanya itu aja. semua cari pahala. Nah, Dalam berarti Islam Bapak itu cari pahala itu gampang.
Berarti Bapak harus ikutin sunnah dong, karena sunnah dapat pahala. Pahala bunuh Pahala cicak itu- banyak-banyak, Pak. Pahala itu Nah. bisa Pahala banyak bunuh dalam cicak Islam. banyak-banyak. Nah, jadi Membantu begini orang miskin maksud dapat pahala. saya begini, Nabi Bapak kan istrinya 13, berpoligami. Nah, Bapak kan berarti ikut poligami karena dapat pahala. Kan begitu, Pak. aduh, bodoh sekali kamu ini. Loh, kan Bapak cari pahala. Itu kan sunnah. Itu Iya, kan kan siapa yang mau, siapa Ya yang kan mampu. dapat pahala, Pak. Kan dapat Nah. pahala, Bapak cari pahala. Makanya saya Ini tanya yang- tadi, Bapak ini yang hidup saya ini bilang cari kepada- pahala. Ini yang saya bilang kepada kalian. Kalian memaksakan kami untuk bukan poligami, memaksakan, padahal itu Pak. Enggak bukan maksa. diwajibkan. Aduh, nggak Saya maksa. tidak maksa. Maaf ya. Kan dari tadi Maaf kita, ya. saya pun nggak bilang bahwa poligami Oke. itu Maaf ya, wajib. Saya nggak teman-teman. bilang loh. Ya sudah. Ya, maaf ya teman-teman. Ya. Jawab dengan penuh kasih. Iya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Ya, Oh, ini nggak usah penuh kasih kesini. nih. Termasuk sunnah. Ya. Oke, pelan-pelan. saya sudah cukup. Mungkin aja si biasa saja. Ya, Di sini Pak Bomo saya udah cukup sama dia. Sama Pak Ya, biasa jadi- saja. Biasa saja. Saya- Nanti Ya. pelan-pelan ya. Jangan Siap. kotor. Baik. Kalau tidak Pak. kan menghina Bapak jelaskan. Iya. Ya, santai aja. Silakan Pak. Iya. Pak Bom, halo, Pak. saya mau tanya sebentar, Bu. Pak biasa saya sudah selesai, saya udah tahu Bapak. Bu Fadila, saya mau tanya nih sama Bu Fadila. Iya, Pak. Kan mengenai poligami itu memang kan ya kalau menurut saya nih Bu Fadila ya, makanya saya mau tanya Bu Fadila. Menurut saya sih di dalam Islam itu wanita itu memang tadi seperti ada yang dikatakan kawan-kawan tadi sebagai properti. Benar nggak Bu? Ya kalau salah mohon dikoreksi. Jadi sebagai properti. Karena apa? Saya membaca di Quran An-Nisa 4 ayat 15 bahwa kan wanita sudah dipoligami dia harus ikut, harus manut di poligami kan begitu Bu Fadila ya, benar nggak? Ya, Anissa Ya, berarti- ayat 4 ya. Ayat 4 Al-Quran An-Nisa ayat 15. Coba Bu dibaca Bu, dibacakan Bu. Iya. Ya. Al-Quran berapa Pak? Al-Quran 4 ayat 15. 4:15 ya. Al-Quran Ya. 4. Ayat Ya. 15. Kemari dibentangkan saya baca Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab Siap, orang-orang ya. tunggal dan pezina akan dihakimi oleh Elohim. Ya. Amin. Jelas itu firman Coba Tuhan. Bu dibentangkan QS Oke. 4 ayat Saya baca 15. dulu ya, saya nggak bisa Baca. share screen soalnya. Iya baca. Ya. Ya, wallati ya'tiyanal fahisyata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Pak Bom Maudu. dibentangkan biar Pak biasa aja baca Ya. juga. Ya, maudu tuh artinya mati kan ya. Ajal menemui Mautu, ajal ya Bu ya. maut itu mati. Mautu ya. Mautu, Maut iya. ya. Maut. Saya Coba bacakan dibentangkan artinya kan ya. artinya Ya, ya. silakan Bu biar Terhadap paham. para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Ya, baca Pak biasa aja, bisa nggak? Kejam ya. Waduh. Ya, Terlalu coba ya. Pak biasa aja baca. Coba apa biasa saja dibaca Baca tuh. Arabnya. Coba Arabnya baca, Pak. Kan bahasa surga, berpahala loh Pak membacanya. Ini ya Coba dapat Arabnya, Bu. pahala. Hafal, Bu, coba hafal. Arabnya Bu. Arabnya suruh Iya, dia baca. coba Arab Iya dulu. makanya saya suruh bahasa Bahasa Arabnya biar dia tulisan dapat Arabnya. pahala Pak. Kita kan berbaik hati Bisa biar dia nggak itu? dapat pahala. Iya. Kita nggak perlu pahalanya Bu. Kita nggak perlu Enggak, pahalanya Bu. Biar Saya kasih bisa dia baca. aja, kasih dia, Saya kasih bisa dia, baca. kasih dia. Makanya saya suruh dia baca Arabnya biar dia berpahala. Betul. Biar Arab sana semakin Ya. makmur, Bu. Mm-mm. Iya. Ya silakan Pak, biasa aja dibaca Bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. ayat Al-Qur'an loh. Supaya jelas keislamannya. Jangan hanya Iya. beriman Iya, buta, supaya
Kan Terus mereka supaya selalu negara ngatain Arab saya maju, Kristen coba dari saya. berkembang kecil, pesat selalu gitu loh. ngatain saya Kristen dari Islamnya jadi kecil. kafah. Iya, Iya. kan selalu Wallati ngatain saya Kristen yatinal dari kecil. fahisyata min nisaikum fastasihidu Masya Allah, Allah bacaanmu. alaihinna arba'atan minkum. Terus, Salah. Kenapa? ya terus. Terus. Nanti dulu Pak, nanti dulu kita bahas makhrotnya dan cara dia baca. Orang semua ngatain saya makanya. makhrot saya salah, bacaan saya Iya, salah. terus. Sekarang saya balikin. Silakan. Coba Saya baca. kan cuma orang biasa, jadi kalau ada kesalahan, Mulai iya makanya maklumi. sekarang terbukti kan. Orang-orang ente bilang saya Saya tadi bukan- odong-odong. Saya Kristen dari Siapa kecil. bilang kita Ustaz. malaikat di sini, Pak? Pak. Bukan masalah ustadz nggak ustadz kelihatan, Anda taklid buta. Nah, Bukan ini taklid masalah. buta. Oh, enggak bisa begitu. Kita beriman harus kenal dulu apa yang kita imani. Betul. Baca ini aja setuju. udah salah. Coba saya ulang ya. Wallati Saya ajar. Ya, udah salah. Dari wallati udah fahisatan salah. min nisaikum fastahidu alaihinna arba'atan. Bukan arba'atan, Minkum. arba'atan. Saya guru ngaji. Ayo. Arba'atan. Aduh. Bukan arba'atan, tapi arba'atan. Ainnya itu di depan, di tengah, bukan di depan. Alif itu. Ainnya. Udah salah ngotot lagi. Iya, dari Arba'atan wallati. Dengarin saya baca ya. Fa in Nanti- sahidu. Nanti Anda ikuti saya baca ya. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Lebih muslim siapa Bapak-bapak? Fa in Muhammad syahidu Fadilah. fa amsikuhunna fil buyut. Kalau kurang percaya, Famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Shadaqallahul azim. Antum baca Al-Qur'an jangan sembarangan, nggak bisa antum berhenti sembarang tempat. Saya berbaca ini tahan suara karena di samping saya sudah tidur. Padahal Enggak jadi masalah, lebih samping saya anak saya tidur juga, saya punya tetangga. beda. Ya sekarang saya baca pelan-pelan lagi ya Pak, baik biasa aja ya, biar semua teman-teman netizen di sini biar tahu ya. Kita biar ini uji Sudah, emisi inti. ya. Uji ayat emisi ini ya, apa? uji emisi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Harus pas tajwidnya. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut. Buyut itu baitun, dari kata-kata baitun, jamaknya. Fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Coba lebih muslim mana Pak ya? Barakallah. Merdu sekali Bu Bukan Fadilah masalah saya merdu. sampai. Bacaannya lebih Aduh. muslim siapa? Gitu aja. Wah, ya lebih muslim Bu Fadilah lah. Lebih muslim Makanya Ibu saya lah, bilang jauh. Sekarang jelaskan merdu. yang bilang saya murtadin odong-odong, ya mohon maaf. Ya. Ibu kan TKW dari Arab. Wah, siapa bilang saya TKW? Saya nggak pernah tinggal di Arab. Mohon maaf. Sembarangan lu. Mohon maaf, saya nggak pernah tinggal di Arab. Bahasa Ya, Arab saya ya. bukan bahasa Arab am, ya maaf, saya nggak Ya. bisa bahasa Arab am. Kalau TKW bahasa Arabnya bahasa Arab am. Halo. Sorry. Nah, Tunggu. ayat ini menurut Pak biasa saja ayat ini bagaimana? Balik lagi itu ayatnya. Saya Menurut Pak biasa saja ayat ini bagaimana? mana Pendapat. screen? Jangan Saya dong. di sini. Itu saya tanya Halo, Pak ya. saya di Izin ya. saya di sini. Izin bertanya saja. Iya, saya bertanya makanya menurut Pak biasa saja ayat ini bagaimana? Bagus atau tidak? Itu aja. Oh, mau mana Uji screen emisi. tadi? Oh, saya bacakan lagi deh bahasa Indonesianya. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada
4 orang saksi di antara kamu, kurung buka yang menyaksikannya kurung tutup. Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka. Wanita-wanita itu berarti istri-istrinya, ini poligami juga, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, alias meninggal dunia, sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Bagaimana Pak, biasa saja? Kejam banget itu. Perbuatan keji. Nah, perbuatan keji. Ini ayat Al-Quran loh. Allahnya kejam banget itu Pak. Ini ada yang bilang Pak, bentar Pak, ada yang bilang saya TKW. Masya Allah, saya belum pernah cuma tinggal sebentar. TKW itu bahasa Arabnya beda, bahasa Arab am, saya nggak bisa bahasa Arab am, Masya Allah. Sorry. Oh, jadi ini berbicara tentang kekejaman dalam ayat. Ya, bagaimana? Enggak, menurut kalau saya tidak bilang kejam. Menurut Pak biasa saja gimana? Kekejaman dalam Injil kalian bisa memberi. Oh, bisa saya jawab. Ini ke Quran dulu. Ini jawab dulu ini. Ini jawab ini bagaimana? Perempuan ini Pak, jangan kemana-mana. Ini kan soal poligami. Ini fokusnya temanya poligami yang tadi Bapak bantah. Nah, ini surat poligami. Karena wanita-wanita itu berarti istri-istrinya orang ini. Wanita. Hah? Wanita-wanita itu, kurunglah mereka, wanita-wanita itu. Pak Rewawa, kayaknya orangnya nggak punya otak Pak, nggak ngerti Pak. Itu sebagai balasan dari di antara istri dia yang melakukan perbuatan keji. Jadi dari para istri itu diminta saksi-saksi atas perbuatannya. Iya, perbuatan apa? Biasa saja. Keji, kalau WA Ustaz kalau keji, Anda tanya. Sebaiknya begitu daripada ngawur di sini. Tanya dulu Ustaz. Itu menurut ayat itu. Iya, coba tanya sama Ustaz Anda tafsir aja bagaimana. Apa katanya Pak? Menurut ayat itu gimana? Ngaco dia Bu. Oh, salam hormat juga, salam hormat. Istri. Jadi begini itu Bu Fadila, satu kembali istri lagi. Dia melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji itu contoh berzina. Salah satu perbuatan zina itu keji itu berzina. Ya. Oke. Ya. Terus. Kemudian. Lalu disidang oleh harus ada 4 saksi minimal. Ya. Lalu kalau seandainya terbukti, dihukum seperti itu. Iya. Manusiawi nggak? Menurut manusiawi nggak? Kejam nggak itu? Menurut Pak biasa. Saksi itu ya. Sejak kapan orang berkosa saksi, Pak? Berkosa. Astaga. Masa ayat itu mengajarkan tentang perkosaan. Kalau diperkosa itu mesti ada 4 saksi yang melihat. Iya, kan begini, sebentar saya bacain dulu. Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu. Terus, maka mintalah kesaksian atas perbuatan kejinya dari 4 orang di antara kamu. Apabila mereka memberikan kesaksian, tahanlah mereka. Para wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberikan jalan yang lain kepadanya. Sekarang berarti ini solusi buat wanita yang melakukan kekejian, gitu ya Pak? Biasa aja hukumnya. Iya, waktu itu. Sekarang kok cuma waktu itu? Sekarang nggak berlaku ini ayat ini. Kalau mau mengkaji ayat, saya bukan ahlinya. Tapi silakan dengan statement kalian supaya nanti ada yang dari ada umat Islam lain yang akan memberikan solusi. Oke, ya sudah. Berarti kita sudah tahu Bu Fadila jawabannya. Ya maaf, saya masih terus ke Bu Fadila nih karena fokusnya kan di Bu Fadila. Cuman saya masih bingung. Saya bisa bertanya. Iya. Begini, kalian kan yang narasumber, seharusnya saya dong yang bertanya kepada kalian. Oke, baik, silakan tuh Bu. Kan tadi sudah dijawab pertanyaannya. Tadi berzina, kalian tapi tidak ada yang terjawab sih. Mana tidak ada yang terjawab? Ya, dijawab semua kok.
Anda jadi Solusi kalau KDRT nggak ada. Loh, kan tadi sudah dibilang jangan sampai terjadi KDRT. Iya. Kan supaya jangan terjadi Berarti KDRT. kepada Tuhan jawabannya. Solusinya Enggak, suami jangan. itu baca firman Tuhan. Supaya jangan jadi KDRT. Karena kalau Solusinya baca firman Tuhan tidak ada kalau sudah KDRT. terlanjur, ya kembali ke firman Tuhan, mengampuni dan mengasihi. Nah, Ya, Halo. ya, atau begini, Pak, sebentar, saya Dengar jelaskan dulu, sedikit dengar ya. dulu. Sebentar dulu, Pak, biasa saja, saya mau menjelaskan. Ini benar-benar terjadi, ya. Jadi begini, kalau misalnya ini menyangkut jiwa seseorang, misalnya pas dia KDRT, anaknya masih kecil dan melihat proses KDRT itu terjadi, otomatis si anak trauma, benar nggak? ya. Betul. Ya, untuk sementara bukan diceraikan, akan tetapi dipisahkan dulu Pisah sementara. ranjang, ya. Pisah fisiknya berarti bukan bercerai, Pak, biasa saja. Nah, selama mereka pisah fisik ini, berpisah ini ya, nah mereka ini tetap harus dituntun dua-duanya agar mereka kembali ke jalan sesuai dengan firman Tuhan. Banyak kejadian seperti itu, banyak, nggak sedikit ya. Kemudian, Introspeksi. iya, introspeksi diri. Kemudian kalau dirasa dia sudah merasa dia bersalah, kemudian minta ampun kepada Tuhan, mereka boleh bersatu kembali dalam rumah tangga. Ya, nah kemudian terjadi lagi, makanya Tuhan bilang di dalam Alkitab kan dikatakan ya Pak, ya maaf Pak Bom, koreksi kalau saya salah, memaafkan tuh 77 berapa kali Pak? Itu kan 77 ada kali 7. Nah, artinya berkali-kali lipat memaafkan. 77 kali 7, Bu, dihitung aja sendiri tuh. Nah, terus artinya kan berkali-kali ya kan Pak ya. Terus apakah dengan setelah itu ya pasti segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuatu juga di dalam hidupmu. Tuhan akan menjadi payungmu. Tuhan akan memberikan berkat di dalam pernikahanmu, rumah tangga. Makanya saya bilang di depan tadi, semua rumah tangga Kristen itu harus ada mesbah doa. Karena kita nggak bisa jauh dari firman Tuhan, kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Harus selalu harus ada mengadakan mesbah doa. Itu ini solusi terbaik ya. Kemudian dia melakukan lagi segala macam. Nah, ya itu saya bilang tadi, mengampuni itu tuh sudah banyak terjadi dan puji Tuhan rumah tangga mereka dipulihkan gitu. Ya, saya aja sering bertengkar. Iya, biasa itu Pak di rumah tangga. Apakah perceraian itu solusi? Tidak. Kalau buat kami Kristen, kenapa? Karena banyak jiwa yang akan menjadi korban. Pertanyaan saya, jadi kalau orang yang cerai itu apa? Tidak ada Roh Kudus kan? Sudah ada di layar. Bukan, kok balik ke situ lagi? Kan pertanyaan kamu kan tadi bukan begitu, Pak. Kan pertanyaan tadi misalnya ada KDRT, solusinya di Kristen apa loh? Sudah saya kemukakan tadi. Kok nanyanya? Loh, kok iya gimana? Kan sudah saya bilang. Kalau seandainya sampai jadi perceraian, kan nggak dibilang tidak ada perceraian, gimana sih? Tidak boleh ada perceraian, Pak, biasa saja. Hukum Tuhan itu hukum. Tadi kan Anda berbicara menanya hukum. Hukum Tuhan itu tidak ada perceraian. Solusinya jangan berantem. Solusinya jangan bertengkar. Solusinya baca firman Tuhan. Ada mesbah doa di keluarga. Jangan itu. Kalau dia bercerai juga, itu urusannya sendiri kepada Tuhan. Kita nggak bisa larang ya Pak, bukan soal nggak ada apa, berarti dia ada sesuatu di dirinya. Bercerai berarti tidak ada Roh Kudus. Ini sudah berubah. Kalau yang mantan gubernur itu Pak, biasa saja ya. Maaf. Itu sebenarnya juga bisa bercerai secara negara ya. Tapi cuma satu syaratnya, apabila salah satu pasangan berzina, itu boleh diceraikan. Iya. Nah itu. Tapi ingat, bila kamu bercerai dengan pasanganmu, berlaku buat laki-laki maupun perempuan, lebih baik kamu tinggal sendiri. Karena kalau kamu menikah lagi, maka kamu adalah berzina.
Begitu. Udah selesai ya Pak, udah dijawab ya Pak. Saya mau lanjut ada ke satu Bu Fadila, pertanyaan. saya mau tanya Begini, lagi. jadul Jangan saya. nanya melulu dong. Tadi ditanya nggak bisa Pak, dijawab. biasa Tadi saya mau saja. tanya pertanyaan hukum saya nikah di ini- dalam Islam ya belum dijawab-jawab. biasa ya saja. tadi. Saya mau Oh, dijawab, Ya, kalian Pak. sudah mau masuk semua. Ini kan Coba kalian coba bingung dulu, ini. Hukum. Pak, Belum, biasa sebentar. saja. begini. Sama Pak Bambang sudah. Kalau sebentar Pak kan tadi Bobom, saya mau berbicara- nanya ke narasumber Bu Fadila. Halo. Bu Pak Lobo mungkin Fadila. bertanya, silakan Pak Lobo. Ya, saya mau bilang begini. Dasar-dasar perkawinan Kristen itu landasannya adalah ayat firman Tuhan. Salah satu saya baca ya, 1 Petrus 4 ayat 8. Ya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Korintus 7 ayat 4. Ini dasar-dasar ya, firman Tuhan ya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Kemudian lagi saya baca lagi ya. Nah. Dan bila mana seorang dapat, Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, firman Tuhan ini banyak banget. Kalau mau baca ada 50 ayat ini Pak. Ya, tentang perkawinan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Ini dasarnya kasih semua Pak. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nih, Itu Kolose 3 ada ayat di layar 4. ini. Ya. Nah, orang biasa, kamu baca ini perikopnya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Udah paham ya? Iya, Oke. sudah dijawab tuh. Lanjut. Saya masih bisa boleh tanya ke Bu Fadila nih, masih cambungannya tadi nih. Karena saya masih Kalau dikasih waktu syarat-syarat nih. nikah Pak Bobom. menurut Yesus ada nggak? Bu Fadila. Ya ini sabrek-abrek ayatnya gimana? Iya Pak, iya Pak. Bu Fadila, Ya. udah biar aja, biar dia ini dulu lah. Bu Fadila, tadi kan kita Anisa 4:15 Ya. mengenai itu ya. Nah kemudian ada lagi saya baca di Anisa 4:24. Ini kan mengenai perkawinan juga yang menjurus kepada poligami. Nah Anisa? 4:24. Anisa ayat 24 Bu. Bagaimana itu menurut Bu Fadila? Sebentar, saya coba sebentar kan Pak, sambil saya cari Anisa 4:24. Ya karena di sini kan dikatakan mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini. 24. Oh ini. Ya. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Ya, nggak boleh. Nggak Kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Ya, berarti budak-budak bersuami ini, nggak ngerti juga saya ini. Iya. Sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Ya. Ya. Maka istri-istri Iya Bu, silakan. Iya maka silakan. istri yang telah kamu nikmati atau campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu, sebab Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Ini apakah masuk ke, ya saya tanya nih Bu Fadila ya, mungkin kalau salah ya saya disalahin lah. Apakah ini yang dikatakan mut'ah, kawin mut'ah ini Bu? Yang mana? Bukan Pak. Yang mana Pak? Ini nih, ayat ini. Karena mengkawin dengan hartamu. Oh apakah gini, ini bisa? itu masalah Gimana, mahar gimana? kalau saya nggak salah ya ini. Dan diharamkan juga kamu wanita yang bersuami nggak boleh, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Itu kan budak kan bukan termasuk nggak mut'ah itu, sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Ya. Jadi mungkin ada yang bilang ini masalah mahar gitu. Ya. Tetapi ada yang bilang juga ini masalah mut'ah ya.
maka istri-istri yang telah kamu nikmati campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka mahar. Nah, ini dia. Dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu saling merelakannya. Sesuatu dalam sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu Pak. Itu setahu saya begitu. Ya. Terima kasih Bu Fadilah. Ya, sama-sama, itu dulu. Silakan yang lain, silakan. Boleh saya bertanya lagi? Yang lain dulu Pak. Nanti balik Ya, sabar ya, yang lain dulu ya. Pak Bum, boleh saya tanya nggak? Saya kan dari Islam supaya kalian bisa mengkaji. Nanti dulu Pak gantian ya, Pak biasa aja karena kasihan yang nunggu ngantri. Lihat silakan Pak. Saya mau tanya Ibu. Pak Made. Saya mau tanya ke Ibu. Iya. Begini Bu, kan apa namanya itu, wanita-wanita Muslim ini kan sebagian ada yang setuju di poligami, tapi sebagian besar juga tidak setuju. Nah, poligami ini kan intinya kan tidak membawa apa namanya keadilan di rumah tangga. Di satu sisi suami mencari solusi, yaitu supaya bisa kawin lagi dengan berbagai trik, dengan berbagai alasan, ya kan? Nah, kemudian yang saya kasihan Bu adalah wanita-wanita Muslim ini Bu. Selama mereka di dunia ini, mereka dipoligami, ya. Tetapi nanti di akhirat mereka juga dipoligami lebih banyak lagi Bu. Nah, ini bagaimana Bu? Sampai seperti itu Bu. Jadi wanita Muslim ini kan kasihan banget. Di bumi dipoligami, di sorga juga dipoligami katanya. Kalau masuk sorga Bu. Itu menurut Ibu bagaimana Bu? Ya gak gimana-gimana Pak. Takut saya. Ya gak gimana-gimana, ya kasihan banget gitu loh. Dia dipoligami. Kalau nggak mau dipoligami, ya berdosa kan begitu. Begitu sampai di akhirnya dipoligami juga. Bu Fadilah mau jawab saya juga nggak bertanya? tega ya Bu ya. Boleh saya bertanya? Perawan. Halo. Ya. Sebentar kalian Pak. semua. Biasa aja. Ini kok bunyi kresek-kresek ya? Sebentar Pak, biasa aja ya. Gantian dulu, sebelumnya saya akan menjawab dulu. Dari tadi. Sebentar Pak Bom, saya mau jawab dulu. Tadi kan ada tanya masalah An-Nisa 4 ayat berapa tadi? 24 ya Pak ya. Itu ada yang bilang bab mahar. Nah, ada yang bilang juga sebagian itu bab tentang mut'ah. Memang benar, ada yang bilang seperti itu. Ya. Nah. Ya. Tapi kemudian itu nikah mut'ah ini dibatalkan dengan hadis. Nah, padahal di masa Rasulullah itu pernah dilakukan di zaman perang. Begitu. Iya. Ya, begitu Pak. Tetapi ada yang beralasan ini ayat mengenai mahar, ada yang beralasan begitu. Ya, tapi kalau di puncak itu banyak itu bagaimana itu Bu? Ya, karena dengan hartanya mereka. Ya itu dia kan saya bilang. Makanya dalil ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian dalil ini kan juga bisa dengan alasan itu dalil tentang mahar. Ada lagi yang alasan itu dia dalil tentang nikah mut'ah. Nah, ternyata asbabun nuzulnya ternyata di zaman Rasul berperang itu kan para pasukan Rasul ini dianya kan itu kemudian diperbolehkan menikahi dengan istri-istri ataupun orang-orang tawanan perang. Pokoknya musuh lah, kan boleh dinikahi. Tetapi dengan jangka waktu tertentu. Dan dengan syarat tertentu. Artinya jangka waktu tertentu gimana? Misalnya setelah 3 hari, kemudian pasukan Rasul ini mau berperang lagi ke negeri tempat yang lain. Nah itu boleh ditinggal itu perempuan, sudah nggak jadi istrinya lagi, bercerai hukumnya. Nah, kemudian ada syarat yang lain lagi, selama mereka menikah itu dia tidak boleh, ada yang bersyarat tidak boleh hamil, bahkan yang di puncak itu ada syarat tidak boleh hamil. Ketika dia hamil, si laki-laki tidak wajib menafkahi. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya yang terjadi di puncak kita lihat ya demikian. Itu nikah mut'ah, nikah kontrak namanya Pak. Kadang bertanya nikah mut'ah sama nikah siri sama, nggak sama.
Tetapi sama-sama sah, bisa jadi sama-sama sah. Kadang-kadang nikah mut'ah ini dia tidak melakukan rukun, tidak melengkapi rukun dan syarat nikah. Ya, misalnya wali, nggak ada wali. Kemudian dia pakailah wali yang dibayar. Kemudian penghulu sembarangan, kan begitu, penghulu yang dibayar, kayak di puncak-puncak itu kan dibayar. Ada yang memberikan jasa menjadikan penghulu, memberikan jasa kawin kontrak, ya. Nah, kemudian itu ada perjanjian. Biasanya saya menikahi dia cuman sampai seminggu misalnya. Jadi selama seminggu itu mereka berbuat suami istri. Setelah itu perempuannya ditinggal tanpa dinafkahi, artinya cerai, ya kan? Nah, selama dia ini ada lagi perjanjian, kadang-kadang tuh perjanjiannya misalnya saya selama kita menikah ini kamu tidak boleh punya anak. Dan ketika si perempuan punya anak, itu tidak bisa menjadi ahli waris si laki-laki. Itu loh. Wow. Iya. Waduh, begitu berarti memang wanita ini hanya sebagai ini aja ya, Bu ya. Sebagai objek aja ya. Ya, beda lagi dengan nikah siri. Biar saya jelasin dulu, Pak ya. Di nikah siri itu dia melakukan syarat dan rukun nikah sah sekali secara agama. Akan tetapi tidak tercatat, cuman tidak tercatat saja di catatan sipil. Di KUA tidak tercatat, itu namanya nikah siri. Nah, bagaimana keuntungannya dan kerugiannya? Kerugian dari nikah siri karena dia tidak tercatat di dalam sipil, dia tidak bisa menuntut secara kenegaraan warisan atau nafkah misalnya ya dari suami, karena kan nggak ada surat menyurat. Iya, Bu. Kemudian dia kalau mau bikin akte kelahiran anak, cuman ada bisa atas nama ibu, nggak bisa atas nama bapak. Jadi cuman masalah legalitas saja. Gitu. Kalau itu gitu ya. Oke. Ya. Makasih Bu Fadila, terima kasih Bu. Ya. Ini kayak gitu. Yang lain. Siapa? Pak Kasih Karunia punya suara ya? Oke, yang belum ini kami kasih Pak Imade dulu ya. Habis Pak Imade, baru Pak Sang Penggugat. Habis itu kembali lagi ke Pak Lobo, baru biasa saja ya. Oke, silakan Pak Imade. Shalom Maranatha. Shalom Maranatha. Iya Pak. Silakan. Shalom Pak. Salam kenal Fadila. Iya, salam kenal juga Pak. Itu tadi sangat jelas ya. Begitu banyak ayat-ayat yang disampaikan. Memang orang seperti itu ya susah dijelasin. Nah, kalau di kekristenan itu jelas sekali, Bu. Firman Tuhan itu langkah hidup kita, Bu ya. Yes. Ya dan amin. Jalan hidup kita seperti Ibu. Orang sebentar kan Ibu dikatakan murtad, meninggalkan Islam, masuk Kristen kan dibilang murtad. Kalau bagi kami kekristenan tidak. Ibu, saya anggap dari gelap hidup dalam terang. Seperti Tuhan. Amin. Tuhan Yesus kan katakan, Bu ya, benar Bu ya, akulah terang dunia. Yes. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya Bu ya, ada di dalam Yohanes 8 ayat 12 itu Bu. Nah, jadi begini Bu ya. Kalau orang seperti itu sulit memang dijelasin, biar berapa ayat dikasih. Dia tidak ngerti. Kalau orang Kristen, benar Ibu katakan macam tadi, kita punya mesbah doa di dalam keluarga. Seperti saya, Bu, menerima Tuhan Yesus. Saya menjadi imam dalam rumah tangga kami. Kami terus memberikan teladan kepada keluarga kami. Karena teladan itu ya dari Tuhan Yesus itu sendiri. Kami memelihara kerukunan di dalam rumah tangga kami. Cukup hidup kami damai dengan anak-anak.
itulah kita sebagai orang Kristen, di bumi kita sudah mencicipi sorga. Benar Bu ya? Ya. Ya, itu Bu. Nah, seperti ini saya tambahkan lagi ayat Bu ya, supaya dia itu mengerti. Nah, belum mungkin. Nah, ini begini Bu, ayat di dalam Efesus 5 ayat 28 Bu ya, berkata seperti ini. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi diri sendiri. Jelas Bu ya? Ya, Nah, benar Pak. ada lagi satu Bu, dalam Ibrani 13 ayat 4 berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejina akan dihakimi Allah. Nah itu Bu, jelas sekali. Jadi benar-benar kita di dalam kekristenan itu ada ayat yang kita mengerti, sehingga di dalam rumah tangga kita terus bisa menjadi teladan baik dimanapun kita tunjukkan bahwa kita ini benar-benar memberikan teladan yang baik, begitu Bu. Ibu, saya mau Bu ya. Ya. Bahkan pujian satu pujian. Oh, silakan Pak, silakan. Kok keresek-keresek ya Pak ya? Ya, baiknya dikasih baik dulu Pak Imade. Pak Imade, baiknya cabut dulu. Handsetnya cabut dulu baru kembali. Pak Imade. Aduh, Pak Imade. Ya, Pak Imade kalau monitor Pak Bom-Bom, handsetnya coba dicabut dulu, baru dicok kembali. Silakan Pak. Aduh, Pak kayaknya mau ganti HP Pak. Pak Made. Aduh, gak jelas Pak, kami gak dengar. Pak Made, kami gak dengar sini Pak. Apa tolong ini dulu, perbaiki mic-nya. Gak dengar Pak. Oke, minta maaf Pak ya. Aduh. Gak jelas Pak. Handsetnya perbaiki dulu Pak. Minta maaf Pak ya. Gak dengar Pak, kami gak dengar. Sekali lagi Pak, minta maaf ya. Oke, lanjut ke Pak Sang Penggugat. Selamat malam. Shalom. Pak Penggugat, selamat malam Pak. Sang Penggugat, Salam Maranatha. Halo. Ya. Ya, Salam Maranatha Pak. Silakan Pak. Ya. Ini saya sedikit mau nanya sama orang biasa, biasa saja tadi itu. Ya. Bapak mengimani Allah atau mengimani Nabi, Pak? Halo, suara saya kedengeran nggak ya? Kedengaran Pak, Keduanya. kedengaran sangat jelas. Kedengaran Pak. Kedengeran ya? Kedengaran. Silakan Pak. Anda mengimani keduanya. Saya mau tanya Pak, biasa saja. Kalau Anda punya anak kecil untuk dikawini, gimana Pak? Dikawini secara Islam. Belum akil balik ya, kita bukan ngomong sudah akil balik, bukan. Sebelum akil balik. Sebelum akil balik, Anda bertanya kepada saya. Kalau Anda bertanya ini tentang Nabi Muhammad mengawini Aisyah ya, waktu 6 tahun kan? Bukan. Saya tidak bertanya soal Nabi Muhammad mengawini Aisyah, enggak. Saya mau tanya tentang Bapak. Apa? Tentang Anda. Gimana rasanya maksudnya? itu? Kalau punya anak,
Kalau Anda kan Muslim, punya anak kecil perempuan, belum akil balik, tapi sudah dikawini. Gimana tuh Pak? Dalam Islam itu harus akil balik. Syarat nikah. Dalam Islam harus akil balik Pak ya? Haid sudah dapat Pak haid. Bom. Ya. Pak Bom, minta tolong Pak Bom. Minta dibukakan surat 65 ayat 4 Pak. 65 ayat 4 ya. Baik. Iya. Ya. Sambil bicara-bicara aku cari dulu Pak. Iya. Di private chat saya juga kirim tafsirnya. Silakan Pak, biasa saja itu mau kalau klik juga boleh. Pak Bom kalau mau klik juga bisa tampil di layar kalau bisa. 65 ayat 4 ya. Ya. Iya Pak Bom. Ini kah? Iya. Ini ya Pak. Iya, agak turun sedikit Pak. Turun. Ini udah Pak, sudah Sedikit. jelas sekali Pak. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, belum dewasa. Menopause itu. Yang paling pertama menopause. Itu baris pertama, Pak. Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu, maka iddahnya 3 bulan. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Belum dewasa. Itu di private chat saya kasih tafsirnya, Pak. Ya, coba tafsirannya gimana. Saya bukan ahli tafsir ayat Al-Quran. Ya, Pak Bobo minta tolong ditampilkan di layar bisa Pak? Ya, saya bukan minta Anda yang nafsirin. Ini orang-orang yang lebih berkompeten lah. Aduh, Pak, tim teknis kami nggak ada, belum datang. Jadi nanti yang ini aja yang Pak Bobo bisa. Maklum ya. Teknisinya nggak ada, belum datang. Ini Pak Bobom sekarang sendiri di belum studio. datang. Iya, saya sendiri aja. Jadi ahli saya lagi pulang sebentar. Jadi saya sendiri di studio karena nggak mampu bayar orang. Iya. Ini salah satunya itu adalah tafsir dari Al-Muhtasar, Markas Tafsir Riyah, di bawah pengawasan Syekh Dr. Sahlih bin Abdullah bin Maid, Imam Masjidil Haram. Wanita-wanita tertalak yang menopause karena usia sudah tua, jika kalian ragu-ragu bagaimana idah mereka adalah 3 bulan. Dan wanita-wanita yang belum sampai pada umur haid karena masih muda, maka idah mereka adalah 3 bulan juga. Pertanyaannya, sejak kapan ada perceraian kalau tidak kawin, Pak? Bagaimana rasanya, Pak, kalau punya anak belum sampai pada umur haid dikawini? Nanti kalau saya punya anak, nanti kalau ada anak saya nikah, nanti saya ceritakan sama kamu. Saya itu ingin Anda menggunakan logika, Pak. Saya bukannya nunggu Bapak punya anak dulu. Bukan. Saya mau Anda menggunakan logika sehat manusia. Saya seorang Bapak, punya anak perempuan, belum sampai umur haid, tapi sudah halal dikawini. Ini bukan hadis, tapi ini adalah Anda sendiri. Kalau zaman sekarang jadi banyak. Tadi kata ibu siapa tadi? Lagi. Anak SMP sekarang saja banyak. Al-Quran itu kan pergaulan. Oh di Ya, Islam seperti saya bilang tadi, anak kalau SD dia aja udah hamil berarti sudah haid, Pak. Iya, betul. Kalau dia bisa hamil berarti sudah haid. Ini yang belum haid.
yang harus dibenerin tuh otak laki-lakinya, bukan perempuannya yang dibungkus. Saya setuju Pak Benar, Susi. benar, benar. Otak lakinya dijaga Ngomong itu sedikit tapi nyelekit. syahwatnya. Kalau memang Nah, beriman. kalau ini dari Al-Quran, kalau ini dari Al-Quran, berarti otaknya siapa yang mesti diperbaiki ini? Betul. Nanti kalau ada Ingin otaknya, jadi nggak ngelihat ahli tafsir Al-Quran nanti mereka jelaskan saja ya. Iya, iya. Ini saya kan mau sudah agak lat, boleh saya memberikan pertanyaan satu saja? Ya, boleh, silakan. Boleh. Jadi yang ini Bapak nggak bisa ini ya. Ini mesti yang nunggu ahli tafsir ya. iya, saya kan bukan ahli penafsiran. Udah, nggak apa-apa. Ini, Silakan, Pak. berarti ini dokter, profesor, Begini. segala macam ini goblok semua ini. Mesti pakai orang Indonesia yang jelasin. Orang-orang Saya Arab kan Saudi sudah ini bilang. semua yang berarti. Iya, saya bukan ngomongin Bapak, saya ngomongin orang-orang Arab Saudi ini. Nanti siapa tahu ada pendapat Islam yang mau datang ini, siapa tahu mereka dengar, mereka akan masuk kepada channel Bapak Bom kan Pak Bom? Halo. Halo. Iya. Ya, suaranya putus, Pak. Silakan ulang. Pak. Pak, biasa saja suaranya putus tadi, Pak. Pak, biasa saja. Suaranya putus, Pak. Bapak kalau nggak ada signal naik di atas lantai 2. Kalau nggak ada lantai 2, cari pohon yang tinggi, Pak. Silakan. Pak. Jangan numpang wifi sebelah, Kak. Ya, silakan Pak biasa. Ulang pertanyaannya, silakan. Silakan Pak. Begini, ya, ini pertanyaan di luar dari poligami ya. Oke, baik. Ini pertanyaan umum saja ya. Ini kan masih menjadi di pikiran Kamu saya bertanya masih ya, bingung. jangan bikin kesimpulan Iya, ya. ini bertanya. Bertanya jangan kasih kesimpulan. Oke, bertanya boleh. Saya bertanya, Bapak langsung menanggapi ya. Begini, pada saat Yesus lahir, bertanya saja, jangan menanggapi. Siap. Bukan, pada saat Yesus lahir, itu dia bersama-sama dengan Bapak atau tidak? Tanggapi saja langsung. Pertanyaan bukan itu sih, tapi tanggapi. Gini, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Oke? Sudah? Oke. Yang saya tanya sama Bapak dulu. Bapak kan kita face to face ya? Oke, siap. Bapak, Yesus itu dia siapa? Bukan. Ini pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaan saya, firman Yesus harus kan kita satu-satu. Bapak tanya siap, sama Nana ya. Kita jawab pendek aja. Nanti Pak Bom kasih ayat. Ini, ya. Siap. Oke, kita santai. Santai, siap. Ya, silakan. Gini, Yesus itu kan firman. Firman kan bersama-sama dengan Bapa kan? Atau firman itu adalah Allah? Ya. Jadi pada saat Yesus lahir ke bumi dari Bunda Maria, dia kan menjadi manusia. Apakah dia lahir ke bumi itu ada beserta dengan Bapa atau tidak? Hanya tanggapi saja. Loh, ini jawabannya ini. Supaya kamu tahu. Siap. Kalau saya dengan Anda, siapalah? Pertanyaannya bukan itu sih, cuma Bapak jelaskan dulu. Iya, nih. Iya, siap. Yesus itu siapa? Ya, kita kembali kepada sini dulu. Baru nanti saya jawab siapa tuh Yesus. Nih, Kejadian 1 nih. Nah, nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ini Bapa, ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Udah dua ini ya, pribadi ya. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalulah terang itu jadi. Nah, berfirmanlah. Kalau di agamanya Bapak, berfirman ini bukan Tuhan, ya, berbeda dengan kita, ya, oke?
Sudah ya? Yang kedua nih. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 Bapak katakan pada mulanya firman. Kita buka dulu ya, baru kita lari ke tempat lain. Apa? Kalau Bapak ngomong itu santai aja. Nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nih Bapak baca ayat 14. Nih. Firman bukan firman siapa ya? Firman Anjo, firman apa? Timur apa? Ya bukan ya. Ini firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Ya, jawab. anak tunggal Bapa. Ya udah, sabar dulu dong. Oke, siap-siap. Santai aja. Kamu pulsa datanya banyak. Oke. Kemudian, Siap. Lukas. Kamu katanya kelahiran. Nah, nih. Lukas 2 ayat 11 ini. Maksud saya menurut Bapak dan Alkitab saja langsung pada intinya bahwa Bapak ini itu sudah menurut bersama dengan Pak Bobong Yesus. dan dengan Alkitabnya. Makanya didengerin dulu. Iya. Jadi gini, kenapa Pak Bobong kasih ayat banyak? Supaya mempersingkat, iya. Nggak bisa, firman Tuhan itu nggak bisa satu ayat kayak kalian nggak lengkap. Makanya Alkitab itu lengkap. Kamu bertanya di mana pertanyaan ini? Saya tanya, Bapak dengan malaikat lebih suci mana? Bapak dan malaikat? Saya tanya dulu Bapak. Bapak lebih tinggi mana? Bapak atau malaikat? Saya tanya. Jawab dulu saja pertanyaan saya supaya. Sabar dulu sebelum saya jelaskan. Bapak dan malaikat lebih mana? Lebih suci mana? Lebih apa? Lebih suci mana? Diri Anda lebih tinggi mana? Malaikat atau Anda? Yang selalu berhubungan dengan Tuhan, Anda atau malaikat? Kalau berhubungan dengan Oke, siap. Nah ini Anda baca ini. Nih. Anda baca nih. Ini kata malaikat loh. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Tuhan di kota Daud. Tuhan. Kamu mau bantai ini? Kalau ayat ini tidak ada di kitab kamu. Oke? Jadi Tuhan. Jadi Bapa dan Tuhan tetap bersama-sama. Nih, kita baca lagi di Efesus. Nih. Filipi aja deh, Filipi. Nih, udah 3 ayat ya. Banyak ayat, tapi kamu nanti masuk ke Pak Bobong cepat-cepat boleh. Ini supaya kamu jangan ngantuk atau apa. Nih. Oke. Nih. Kita baca dari ayat 4. Nih. Ya. Amin nih. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena Tuhan datang ke dalam dunia merendahkan diri, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8 ya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Satu ayat terakhir. Supaya kamu paham tuh firman itu siapa. Nih. Santai aja. Tidak ada yang kikik kamu ya. Kamu paham gak ini? Saya baca pelan ya. Oleh sebab itu, ya Bapa, saya baca pelan supaya kamu paham. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata kemuliaan yang kumiliki, berarti kemuliaan yang kumiliki berarti ada firman yang dia dimiliki dari Bapa. Firman yang menjadi manusia sebelum dunia ini ada. Anda sudah ada enggak? Jadi orang firman itu sudah ada menjadi awal dan akhir. Ini kata Yesus tuh. Saya tanya dulu,
Yesus bisa mengutus malaikat? Kalau seorang nabi, Tuhan bisa mengutus malaikat nggak? Nabi bisa mengutus malaikat nggak? Saya tanya Bapak dulu. Kalau dalam Islam mengutus atau mengutus malaikat. Nabi mengutus malaikat. Kalau menurut pemahaman saya belum ada sih. Nggak ada ya? Baik. Kalau menurut kamu, Yesus bisa mengutus malaikat nggak? Ya, coba jelasin saja. Nggak, maksudnya kan kita berbicara, ya kan? Kalau saya jelaskan nanti kan Bapak bilang, oh banyak, gitu. Kalau di caranya Pak Bomong tuh kita santai aja. Kira-kira menurut Bapak, Yesus bisa mengutus malaikat nggak? Saya buka ya. Oke, nih. Kalau sedangkan Yakub berkelahi dengan Tuhan saja ada, masa Yesus mengutus malaikat tidak ada? Itu kamu nggak mengerti. Kalau hal itu kamu nggak mengerti. Ini aja yang letter aja kamu nggak mengerti. Oke, Ya. jadi Yakub masih di atas kan berkelahi dengan Tuhan. Oke, lanjut. Oh, itu ya karena kamu. Saya tahu kamu dari suku mana, logat kamu saya udah ngerti ya. Pak Bom ini orang Sulawesi, lahir di Papua tapi tahu logat-logat. Ya, oke. Sebentar. Ini saya tanya kamu dulu, kalau Tuhan bisa mengutus malaikat nggak? Nabi. Sedangkan Nabi bisa berkelahi dengan Tuhan saja dalam Kristen, jadi wajar-wajar saja sih. Bagaimana Ciano? Nabi bisa berkelahi dengan Yakub bisa berkelahi dengan Tuhan. Itu Anda tidak mengerti kata berkelahi itu. Jangan baca letter-letternya. Nih, tulisan merah nih. Ini nih kata Yesus ini, bukan kata kamu. Nih, udah baca di layar ini? Ada? Bisa baca ya? Iya. Kamu baca dulu, tolong baca, jangan Pak Bombo. Supaya kamu paham. Silakan. Pemirsa, untuk beredukasi untuk orang-orang di rumah. Silakan saudara. Yang mana? Yang merah, tulisan merah. Itu yang berbicara siapa itu? Tolong. Silakan. Kamu coba cek dari kitab Alkitab orang Kristen, dari Kejadian sampai Maliaki, tidak ada nabi yang bisa berkata begitu. Baca ya. Kalau kamu nggak baca, saya nggak pernah kasih naik Anda nanti. Anda baca dulu. Saya sudah baca. Ya baca nih. Baca dia. Baca. Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yesus mengutus siapa? Malaikat. Haleluya. Terima kasih banyak ya. Oke, silakan teman-teman yang lain. Iya, Silakan. masih ada yang lebih hebat. Sudah. Sebentar. Pertama apa Bom saya? Pak, biasa saja di mana Yakub berkelahi dengan Tuhan, tunjukin. Bergumul. Tunggu, ini pertanyaan saya dulu. Enggak, tadi kan ngomongnya berkelahi. Katanya kamu berkelahi. Bergumul sama berkelahi sama enggak? Kalau Anda bergumul sama istrimu, berkelahi bukan? Anda nggak tahu bergumul itu apa. Kurang paham dia bahasa Indonesia, Pak. Dia taunya bahasa Arab, Pak. Bergumul itu kita juga orang Kristen itu bergumul dalam doa. Iya. Tadi Anda enggak, saya cuma mau ralat. Tadi kamu bilang Yakub berkelahi dengan Tuhan. Nah, itu kesalahan dia, Pak. Nanti saya mau jelaskan di akhir. Cuma pertanyaan saya dulu. Jadi menurut Sudah ini ada ayatnya, saya tampilkan ya. Supaya kamu punya bahasa itu. Soalnya asumsi dia udah salah. Enggak, soalnya dia bilang berkelahi. Enggak ada kata berkelahi. Udah keliru besar dia. Kata bergumul. Bergumul, yang ada bergumul, ya. Islam juga di mana sama, Pak? Ayat. Asal tamat ayat langsung bikin ya, kalau nggak salah Kejadian ya 32 itu. Ya. Nah ini ada kayak Tatar ya. Tanya sama Pak Bomom tuh lengkap dan baretnya. Mantap. Biar terbuka otaknya, Pak. Tar ya. Tar. Habis ini saya ke Ibu Fadila ya, Pak ya. Ya, tar ya ayat 28. Saya belum habis nih.
mah terlanjut dengan Ayat penjelasan Pak 28 ini. Bob. Nih. Ayat Baca 28 ini. Tolong baca, Pak. Pak Baca siapa? itu. Pak ini siapa yang tadi orang biasa? Baca itu. Silakan baca, Pak. Silakan. Baca, Pak. Biarkan dia baca. Supaya Biar jangan ada paham. fitnah di antara kita. Ya, biar dia baca, biar tahu dia. Baca baik-baik. Apa arti melawan? Apa arti melawan? Baca dulu. Melawan. Baca Ya, dulu, baca melawan. dulu, baca dulu. Belum Baca baca dulu. udah. Baca dulu. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi ya Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah. Melawan itu apa kalau dalam kalau dalam bahasa Indonesia? Pak biasa saja pernah ngelawan orang tua nggak? Melawan pernah. Iya. Iya pernah berantem. Berantem pukul-pukulan. Oh, berarti Yakub dan Tuhan beradu argumen gitu. Iya, tadi dibaca Yakub itu siapa? Yakub itu siapa? Coba baca sekali lagi. Yakub itu siapa? Baca lagi. Baca lagi sekali lagi, baca lagi. Jangan cuma denger-denger yang mualaf nggak ngerti apa-apa. Coba baca lagi. Kemari berdoa, Pak. Abdul kasih hikmat. Baca lagi. Apa makna ayat ini? Saya kan Muslim. Coba jelaskan makna ayat ini. Iya. Ya, Pak Kalau Bapak minta dijelasin, kita jelasin. Tapi kalau Bapak bikin kesimpulan sendiri, Bapak gitu loh. Kalau minta jelasin, kita jelaskan. Itu berarti Yakub itu melawan keinginan Tuhan. Ya, Yakub itu di dalam keimanannya itu dia melawan Tuhan. Kan jelas itu melawan. Gitu baru dia bukannya bukan berkelahi gitu loh. Lalu dia menang. Ya Pak Bom silakan jelaskan tuh Pak Bom biar dia jelas. Jadi begini ya nak ya, kita pengen aja karena saya bisa copy Anda punya cara bicara ya. Kamu kasih lihat wajah Pak Bom dulu. Belum muncul. Wajah gantengnya belum muncul. Biasa saja, coba deh tunjukkan wajah juga. Jangan dulu, belum waktunya. Belum waktunya nih. Kayak gini ya. Belum waktunya, nanti kalau sudah waktunya mau dibaptis dia, Pak Bom. Jadi Pak Bom yang baptis sudah. Jadi gini, orang biasa. Ada jawab dulu pertanyaan saya. Kalau dulu. Ya sudah, saya diam dulu. Kamu bicara udah. Oke, lanjut dulu Pak Bom. Ya, ceritanya kamu ini anak aku ya. Ya. Pak Bom kan punya anak, kamu anak ya. Ini anak saya. Ya. Darah daging saya berarti darahnya dari saya. Begitu pula Tuhan. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar. Ya. Karena Tuhan ciptakan kita, begitu pula saya. Bukan saya ciptakan, tapi anak saya ada karena hubungan saya dan suami istri ya. Suami saya dengan istri saya, sehingga anak saya ada. Ya, berarti itu anak saya, darah daging saya. Serupa dan segambar dengan saya. Oke? Hampir mirip dengan saya maksudnya. Paham ya? Nah, sekarang anak saya ini nakal. Ya. Terus saya berbicara sama dia. Dia nggak mau dengar seperti Anda. Bantah. Dia melawan nggak dengan saya? Saya kasih dia aturan dalam rumah. Dia melawan nggak? Halo? Halo, tadi putus-putus. Yang ya, kalimat contoh begini. Anak saya umpamanya namanya Pak Narto. Contoh, ya. Narto, kamu menyapu ya. Nah, dia nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Saya mau pergi les. Harus sekolah jam 4 sore, ada pertemuan di sekolah, harus ada OSIS. Loh, ini kan baru jam 2 siang, nah. Gak bisa, Pak. Karena dia apa? Dia mau pergi main-main dulu. Saya nggak bisa, bantu Bapak di rumah dulu. Nah, ini kan berbicara. Tapi dia melawan. Nggak gotos-gotosan. Nggak. Paham nggak maksud saya?
Nggak bisa, Pak. Saya mau harus kuliah. Padahal tidak, Bapak kan tahu juga. Jam 4 sore, dia pergi OSIS. Tapi ini baru jam 2. Ini saya kasih contoh. Tapi dia melawan sama orang tua. Kata melawan itu tidak mendengarkan. Melawan itu bergumul, berbicara. Kata melawan, kita bicara melawan dulu ya. Melawan itu, ya. Dia melawan itu bukan bohong tubuh-tubuh. Udah paham nggak? Kalau udah paham, berarti Anda, minta maaf ya, berarti Anda dulu sekolah sampai di gerbang pintu rumah aja, pintu sekolah. Pokoknya Ini melawan anak itu SD udah dia. tahu loh. Udah paham? Pokoknya melawan artinya melawan perintah saja. Berarti dia beradu argumen dengan Tuhan. Melawan itu, saya kasih contoh begitu, jangan dikasih contoh lagi dengan Yakub. Saya kasih contoh begitu, contoh. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar. Berarti anak saya ciptakan ya? Katanya sama Anda dulu. Saya ciptakan anak saya ya? Nanti Anda bilang saya ciptakan anak saya? Bukan. Karena dia, anak saya adalah saudara daging dari saya. Makanya saya ada, anak saya ada karena saya. Paham nggak bahasa itu? Aduh, minta maaf ya saudara. Saya suka sebenarnya menggigil sama kalian. Tapi kalau kalian kita kasih tahu dengan sukacita. Nanti Anda renungkan dulu. Apakah saya salah atau tidak? Ya, Pak Bomo nggak marah. Cuma seperti di sekolah, guru mengajar. Nah, kita kan ditanya mungkin belum masuk di mindset kita. Pulang nanti orang tua, guru bilang belajar kembali. Ya, belajar kembali. Habis itu yang tidak mengerti, tanyakan lagi. Habis itu tanyakan sama orang tua, sama teman-teman yang pinter. Jadi nanti sampean hidup kan pasti ada teman yang Kristen. Nanti bertanya tapi jangan maki atau marah. Tanya saja, berarti Anda mengambil yang Anda bertanya itu ada berapa orang yang bicara, mungkin Pak Bombom, contoh di sini Pak Kasih Karunia. Kita di sini nggak pernah membela agama, tidak. Cuma kita memberikan pertanggungjawaban tentang keimanan kita ya kepada saudara-saudara kita yang ingin bertanya. Kami nggak pernah bela agama karena Tuhan Yesus kita adalah Yesus Tuhan yang sangat dahsyat. Ya, Tuhan yang saya benar. Silakan. Belum dilanjutkan ini. Saya lanjut ya pertanyaan saya. Oke. Bagaimana? Oke, jadi menurut Bapak paham Yesus sudah paham nanti. Sudah, ya. Saya mau fokus di pertanyaan saya. Katanya bilang 1, sudah 2.